Halo teman-teman, kita lanjut lagi storytelling bareng aku tentang pembuatan proses film yang berjudul Hari Ini Cinta, Esok Adalah Cerita. Nah, masuk ke minggu 2 ini rasanya tuh kayak apa ya? Beda banget gitu sama minggu pertama. Kalau di minggu pertama masih banyak yang canggung, terus bingung mau ngapain. Terus minggu kedua tuh kayak semuanya tuh udah nyatu, udah lebih lepas aja gitu. Tapi rasanya tuh lebih capek banget. Kalau sampai kosan tuh aku langsung pengen rebahan, nggak kuat, pengen rebahan, pengen rebahan banget. Kayak di minggu kedua kemarin tuh kita syuting full dari pagi sampai sore, sampai malam, bahkan sampai malam. Lokasinya juga nggak cuma satu, tapi pindah-pindah. Kadang baru sampai lokasi, belum lama harus siap-siap lagi ke lokasi selanjutnya. Terus harus beres-beres ini, itu, banyak banget deh, pusing. Terus ya, 2 hari berturut-turut itu kita pakai buat nyelesain semua scene dari pagi sampai malam. Hari pertama ya masih lumayan capek, hari pertama juga, cuma lebih ke kayak gini aja udah capek, gimana kalau misalkan buat film langsung yang bener-bener sama profesional. Kayak gini aja cuma project kuliahnya aja udah capek banget. Tapi beruntungnya ya kita masih bisa ketawa-ketawa, bercanda, foto-foto, terus ya dengerin cerita-cerita yang lain. Seru. Tapi kalau makin sore itu capeknya langsung kerasa, kayak kaki pegel, mata berat, suara juga udah enggak karuan. Tapi setiap kamera nyala, semua langsung fokus. Kayak capeknya tuh ditahan dulu, yang penting adegannya cepet beres, cepet pulang. Ya walaupun pulangnya malam terus, tapi ada rasa puas yang susah dijelasin. Abis syuting selesai, kita udah beres, kayak lega banget, alhamdulillah. Dari hari Sabtu kita udah mulai masuk ke proses editing. Ada satu momen dimana kita melakukan Zoom meeting rame-rame buat ngedit bareng. Walaupun cuma lewat layar, tapi seru karena ada yang fokus ke timeline-nya, ada yang sibuk komen kayak ini kepanjangan gak sih? Bagian ini yang harus dipotong, yang bagian ini nggak harus dipotong, atau musiknya nggak pas, yang transisinya harus lebih dramatis banget, ya kayak gitu. Seru. Tapi di situ tuh kelihatan banget semua orang peduli sama film ini, semua pengen hasilnya berakhir bener-bener maksimal. Dari semua adegan yang kita ambil, ada satu yang paling berkesan buat aku, yang dimana itu non script ya, itu tiba-tiba aja gitu di briefing kalau misalkan ada scene tambahan. Nah di sini tuh aku tuh udah bilang aku nggak mau ngomong, tapi aku mau hadir aja, nggak mau ngomong soalnya udah malam, udah nggak kuat, pengen pulang. Itu dimana adegan aku nggak sengaja nampar Farhan. Ya itu non script, bener-bener nggak ada. Ya pas latihan tuh aku, karena gelang aku dipakai dia, jadi aku pengen, kamu masih pakai gelang aku, kamu gamon ya, kayak gitu. Itu udah ada di kepala aku, aku pengen ngungkit ya itu. Tapi pas syuting, pas kamera on, jadi Anissa duluan yang pura-pura nampar Farhan. Terus Farhan bilang, apa lu juga mau ikutan? Nah di situ tuh aku kayak nantangin. Terus aku kebablasan. Aku pikir itu tuh cuma ya nggak keras, tapi ternyata sekeras itu sampai yang satu taman ngeliatin. Aku ngerasa bersalah banget. Tapi Farhan diem aja, dia bilang katanya nggak apa-apa, dia baik banget ternyata. Jadi aku
Nah, berhari-hari ini kayak berusaha minta maaf gitu. Aku nggak enak soalnya itu kan di luar skrip ya, jadi disom tidak. Jadi adegan itu tuh yang paling aku inget sampai sekarang nih, sampai video ini dibuat. Bukan karena dramanya juga, tapi karena ada kejadian di balik layarnya. Dari situ aku belajar banyak ya kalau acting tuh bukan cuma soal totalitas, tapi juga soal kontrol diri. Kita boleh kebawa emosi, tapi harus ingat batas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.